Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Dr. Kohar Harisantoso, spesialis anestesi, konsultan intensive care, konsultan anestesi pediatri, selaku Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, dan selaku pembicara tamu pada acara siang ini. Selamat datang juga kepada Dr. Aswoco Andi Asmoro, spesialis anestesi, Fellowship of Interventional Pain Management selaku Kepala Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif. Selamat datang juga kepada Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi konsultan intensive care selaku moderator acara siang ini. Selamat datang kepada para konsulan dan guru-guru yang kami hormati, serta para partisipan yang bersedia meluangkan waktunya di siang ini untuk mengikuti acara kuliah tamu ini. Dengan satu tujuan, yaitu menambah ilmu pengetahuan kita semua. Pada siang ini, kita akan membahas tentang terapi oksigen pada pasien dengan gagal nafas. Untuk acara pertama, sambutan oleh Dr. Aswoco Andi Asmoro, spesialis anestesi Fellowship of Interventional Pain Management, selaku Kepala Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Universitas Brawijaya. Kepada Dr. Aswoco Andi Asmoro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Kohar Harisantoso, spesialis anestesi, konsultan intensive care, dan konsultan anestesi pediatrik, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Program Studi Anestesi, Dr. Juju, Dr. Wawan, dan Kepala Departemen Anestesi dan Terapi Intensif, Dr. Isnadi, spesialis anestesi, konsultan anestesi pediatrik. Saya melanjutkan programnya Dr. Juju dan Dr. Wawan. Hari ini kita bersama-sama berkesempatan di hari Jumat yang penuh barokah untuk dapat menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh beliaunya, Dr. Kohar. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya bagi adik-adik peserta pendidikan dokter spesialis anestesi, baik yang ada di FKUB ataupun yang ada di FK UNER. Mohon maaf, dok, kami juga mengundang teman-teman dari FK UNER, program studi anestesi. Dan link ini juga dibagikan kepada teman-teman Perdatin yang ada di Malang Raya, serta diikuti oleh teman-teman perawat
anestesi dan adik-adik dokter muda yang sedang stase di anestesi. Jadi semoga kesempatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan perlu diketahui bahwa acara ini sebenarnya memang sudah beliaunya Dr. Kohar, ya memang aslinya itu guru beliaunya. Jadi kalau sekarang mengajar itu karena kami memberi kesempatan biar refreshing untuk keahlian beliaunya sebagai guru. Yang kebetulan sekarang mendapat amanah beliau sebagai pimpinan atau direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Di sela-sela kesibukannya, kami mohon waktu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, semoga acara ini mampu menjadikan silaturahim di antara kita, baik teman-teman perawat, adik-adik dokter muda, teman-teman UPDS, baik yang ada di Malang maupun yang ada di Surabaya, dan teman-teman supervisor semua yang ada. Kegiatan ini mungkin faedah dari adanya COVID, sehingga dengan kemajuan teknologi kita bisa mengadakan acara ini dengan tanpa harus berkumpul dan bertatap muka. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Semoga kedepannya program studi anestesi bisa memberikan lagi yang lebih baik untuk transfer ilmu kepada kita semua. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kohar yang telah meluangkan waktunya. Semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Harapannya untuk berikutnya mungkin pada beda yang lebih menarik. Mohon maaf dengan kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu sebentar. Iya. Baik, terima kasih atas sambutannya, Dr. Aswoto Andi Asmoro. Biar bisa mesti. Selanjutnya acara akan dipimpin oleh moderator kepada Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi konsultan intensive care. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pimpinan kepala departemen dan juga KPS Prodi Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif FKUP dan Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, dan juga pada pembicara kami Dr. Kohar, spesialis anestesi, konsultan intensive care, konsultan anestesi pediatrik. Alhamdulillah, siang ini kita dari divisi ICU Prodi Anestesi dan Terapi Intensif FKUP RSSA mengadakan kuliah tamu yang harapannya dengan kuliah tamu ini menjadi pijakan kita bahwasanya dasar sebuah tindakan ataupun pelayanan itu merupakan ilmu yang bermanfaat, sehingga harapannya dengan kuliah-kuliah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi pasien-pasien yang kita rawat. Dan juga yang saya sayangi teman-teman seluruh BPDS Anestesi dan juga teman-teman perawat ICU ataupun perawat anestesi yang mengikuti, sehingga dapat mengambil hikmah dari kuliah tamu hari ini. Untuk berikutnya saya bacakan kurikulum vitae dari pembicara kita. Beliau merupakan Dr. Kohar Hari Santoso, spesialis anestesi, konsultan anestesi pediatrik, konsultan intensive care. Beliau menempuh spesialis 1 anestesi dan juga spesialis 2 konsultan anestesi pediatrik dan juga konsultan intensive care di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya, dan melanjutkan jenjang program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mungkin untuk menyingkat waktu dan tempat kami persilahkan, Dok.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati, ini sejawat-sejawat senior di FKUB Rumah Sakit Saifullah Malang. Ada Dr. Juju, Dr. Andi, Dr. Hari, Dr. Wawan tadi ya, Dr. Isngadi. Oh, itu ada Dr. Wiwi lagi. Ya, dan seluruh teman-teman sejawat anestesi yang juga terhubung mungkin dengan acara kita ini. Ya, ini sebenarnya bincang-bincang santai aja, Dr. Hari. Dan saya senang disuruh cerita gini, berarti saya harus buka buku lagi untuk baca. Iya, karena sudah bagian urusan manajemen. Ketika ditanya sama dokter tadi topiknya apa, saya juga bingung. Akhirnya ya wis ngereko-reko judul terapi oksigen, nah, gitu, pada pasien COVID. Iya, baik. Nah, sebelum jauh, bisa dibantu slide berikutnya, Mas? Belum ada. Oh ya sudah. Iya. Nah, mungkin slide screenshot aja ya. Jadi izin saya tayangkan fotonya guru saya ini, Prof. Karyadi, yang mengilhami saya tentang anestesi dan kegiatan manajerial sebenarnya. Beliau ini luar biasa. Kalau nggak salah mimpin Rumah Sakit Sutomo 13 tahun. Nah, gambar yang di sebelahnya ini omah-omahan ini, jadi waktu saya baru lulus anestesi, jadi anestesi paling muda waktu di bagian anestesi, didudukkan khusus sama beliau, suruh ngetik ini, suruh bikin beginian ini, itu tahun 98 ya, 98. Ini adalah hakikat dari anestesiologi dan reanimasi, menurut beliau begitu. Jadi hakikatnya anestesi dan reanimasi itu adalah katanya mempertahankan hidup dan mengurangi penderitaan. Mengurangi penderitaan. Kalau boleh yang ini diklik mungkin jadi hilang, Mas. Di sini ya, di sini. Iya. Nah. Iya. Oh, yang di sini ya, baik, baik. Iya. Nah, itu ya. Iya. Nah, ini untuk mempertahankan hidup dan mengurangi penderitaan. Nah, yang mempertahankan hidup ini sebenarnya isinya adalah life support. Dukungan kehidupan, life support, baik di pra rumah sakit, di OK, UGD, recovery room, ICU, ya puncaknya. Untuk mengurangi penderitaan ini adalah membuat supaya orang itu tidak sakit dan tidak stres. Ya. Itu memang pekerjaannya anestesi. Penerapannya memang bukan cuma di kamar operasi aja. Menurut beliau, itu ya mulai dari di situasi bencana, ya, di tempat kejadian kecelakaan, ya. Bahkan sekarang ini ada COVID. Kalau terminologinya pemerintah kan bencana non alam, ya. Bedanya kalau bencana itu infrastruktur rusak, tapi pada COVID ini infrastruktur kan tidak rusak, tapi penyakit di mana-mana menyebabkan kegadaratan di masyarakat. Ya. Jadi ini mesti kita lakukan. Ini ada upaya penerapannya, mulai dari UGD, kamar operasi, bahkan kemudian juga bagaimana menerapkannya di kegiatan paliatif. Karena ada akut pain, ada chronic pain, ini mesti dilakukan. Menurut beliau bahwa landasan seorang anestesiologi yang baik itu adalah fisiologi, ilmu tentang faalnya itu harus mantap. Jadi kalau ada adik-adik DM mau masuk anestesi, kalau nilai faalnya nggak terlalu bagus, ya agak jauh dikit aja, belajar dulu faalnya. Kemudian mesti belajar juga tentang farmakologi. Farmakologinya mesti mantap. Ya. Patofisiologi itu juga mesti mantap. Ya. Nah, kemudian juga perlu belajar tentang pengembangan SDM secara keseluruhan, sehingga kemudian kita bisa melakukan kegiatan penanganan, menerapkan anestesi ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan yang menjadi landasan organisasi
Karena tidak mungkin anestesi itu bekerja sendirian. Kita ini kan kerjaannya lintas dengan dokter bedah, dokter opsi, dokter mata, semua Pak. Semua spesialisasi. Ya. Dengan dokter forensik bekerja. Baik. Ya. Dan yang perlu ada dasarnya adalah tentang landasan spiritualnya ini. Ini beliau juga menekankan dan ketakwaan yang cukup ya untuk kita bisa berbuat, karena kerjaan anestesi ini kan kalau dokter lain itu nggak berhasil, paling-paling pasiennya nggak sembuh kalau gagal. Tapi kalau dokter anestesi gagal, pasiennya kemudian bisa meninggal atau cacat. Jadi resikonya besar kita. Oleh karenanya kemudian kita mesti perhatikan bersama dasar kita, keimanan, ketakwaan kita harus bagus. Tapi beliau tetap menekankan bahwa ada landasan ekonomial yang perlu ditekankan. Beliau ini rupanya memang ada darah-darah ekonominya dan menurun pada putranya. Putranya sekarang salah satu direktur di Bank Mandiri sana. Coba cari aja direkturnya Bank Mandiri yang belakangnya ada Wiryo Atmojo. Itu putranya Prof. Karyadin. Jadi aspek ekonomi bisnis juga perlu dikuatin. Nah, katanya beliau itu, ya memang uang itu bukan segala-galanya, tapi darahnya organisasi itu ya uang. Nah, tapi jangan semata-mata uang ya, sudut pandang. Ini beliau siapkan, saya suruh ngetik itu dalam rangka PONAS. PONASnya anestesi waktu tahun 98. Itu yang siap. Jadi, nah, satu lagi ini Prof. Kus ini. Prof. Kus ini di mana ada bumi bergoncang karena gempa di Indonesia, beliau berangkat. Karena memang untuk mempertahankan hidup dan mengenai beritaan. Gambar ini kita renungi bersama. Isak janjane satu hidup apa enggak ya? Ya, lu iki lak gaya-gayane dhewe, iki kan sengaja. Iya, kita kan juga seringkali sengaja. Orang yang sadar kita buat, orang yang bisa bernafas kita sengaja buat dia bisa nafas karena masa relaksan kita. Tapi kita harus bisa menolong. Maka kemampuan untuk menolong itu harus selalu ada. Harus kita lakukan. Mengurangi hidup dan mengurangi penderitaan. Iya, dan satu lagi yang kita ingin ingatkan, ini namanya ini Peter Safar. Beliau yang membuat istilah life support. Life support. Beliau punya Peter Safar Research Center Research. Ya, beliau yang mencetuskan bahwa ada basic, ada advanced life support dan ada prolonged life support. Prolonged life support ini ICU, ya, yang berkepanjangan ya. Nah, sekarang sih semua ikut-ikut bikin life support. Ya ini tinggal ditambahi apa? Advanced trauma life support, misalnya semacam itu. Semua bikin. Tapi basically yang kerjaannya life support itu ya anestesi. Karena kita memang ada kondisi yang perlu mempertahankan kehidupan. Ya. Nah, kemudian kita kenal bahwa ada situasi kritis yang kita harus atasi. Baik yang sengaja dibuat maupun yang terjadi secara alamiah. Yang kondisi penyakit menjadi alamiah kemudian ICU, nah itu kita tangani. Yang sengaja kita buat ya di kamar operasi kita buat tidak sadar, tidak bisa bernafas, nanti dokter bedahnya bikin perdarahan, kita harus ngatasi syok ya, yang semacam itu. Maka kita harus sepakati dulu bahwa yang namanya pasien gawat darurat adalah pasien gawat di mana kondisinya berpotensi menyebabkan kematian atau kecacatan sehingga membutuhkan tindakan darurat untuk mengatasi kegawatannya. Tindakan darurat itu adalah yang harus dilakukan tim medik secepatnya, segera, dengan tepat dan cermat untuk menanggulangi kondisi kritis tadi. Kondisi kritis itu bisa terjadi di prahospital maupun di dalam rumah sakit.
Nah, ini sebabnya kemudian Prof. Karyadi waktu itu mengembangkan juga bagaimana kemampuan ambulan, bagaimana radiomedik. Dulu belum ada istilah radiomedik, kita tahunya radio apa itu, siaran. Beliau pakai istilah radiomedik. Apa ini? Ya, ternyata untuk bantuan komunikasi untuk mempercepat penanganan. Sekarang mungkin kita kenal tentang hotline ya. Ya itu bagian dari komunikasi yang harus kita lakukan untuk memandu kondisi gawat yang harus kita atasi. Sampai di UGD kita harus bisa dilakukan. Di OK memang kerjaan kita mungkin ya. Dan puncaknya memang di ICU. Inilah ranah dari dokter anestesiologi untuk bisa melakukan di segalanya ini. Makanya tidak heran kemudian ada dokter anestesi, begitu ada kemudian ada bencana, segera dia berangkat ke depan. Ya memang diajarinya begitu untuk bertahan kehidupan. Ya. Nah, jadi kita memang harus bisa. Tapi tentu saja bisa melakukan dengan baik. Untuk bisa melakukan penanganan. Ya. Nah, jadi yang salah satu kegawatan terjadi di UGD misalnya. Ini maka harus dilakukan asesmen dari kegawatannya, kemudian dilakukan triase. Ya. Yang perlu diingat bahwa ada prinsip time saving is life saving. Kecepatan penanganan itu menjadi satu syarat. Jadi ketika ada sejauh-jauh lain menangani pasien kok lama sekali, kita jadi menyesal. Apakah tidak tahu bahwa kalau berlambat-lambat itu defeknya, kerusakannya itu menjadi lebih parah. Itu ya. Maka harus kita lakukan tindakan segera, ya, tindakan daruratnya. Baru kemudian kalau sudah stabil, itu pemeriksaan diagnostik emergensi aja, tidak lengkap-lengkap amat, tapi asal bisa membuat diagnosa kerja. Nah, tentu saja nanti ada pendaftaran yang mesti dilakukan. Sehingga harus ada jelas kalau ada pasien gawat ini. Ujungnya memang harus masuk rumah sakit, atau dilakukan tindakan, operasi, atau memang bisa pulang. Dan ini tidak boleh lama-lama. Ya maksimal 3 jam. Kenapa? Teman-teman neuro tahu itu, window period untuk stroke 3 jam. Lebih dari itu, ya sudah lain. Ya. Nah, oleh karena ketika, mohon maaf, ini punyanya Saiful Anwar, tapi sudah edisi lama. Ada SPO tentang triase, isinya anamnese lah. Iki kesuwen. Maka ini akan kita review nanti. Ya. Demikian juga ketika ada ini kelihatannya sudah ada alur penanganan. Tapi yang dilihat pertama sadar apa enggak? Ini bukan sadar ini. Katanya Pak Peter Safar itu ABC. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Jadi yang maksud prioritas 1 apa? Prioritas 2 apa? Nah, ini kemudian kita belajar dari Australian Triase. Nanti saya sebutkan Australian Triase. Jadi triase pasien itu adalah menilai penilaian awal pasien untuk mengetahui tingkat kegawatannya. Kalau pasiennya banyak pada kejadian disaster, bencana, maka kita pakai model begini, kasih tenda merah supaya tahu yang gawat-gawat itu ke area merah sini, yang ringan-ringan dibawa yang ke hijau sini, yang ke kuning. Ini pada disaster kita lakukan semacam ini, yang banyak ya. Tapi prinsipnya adalah ABC penanganan ini. ABC itu RW, breathing, circulation, disability, exposure. Ini memang harus diterapkan. Jadi kalau datang masih di anamnesa tanya kesuwen, maka datang lihat jalan nafasnya oke apa enggak. Kalau enggak bebas segera atasi. Kenapa? Karena 3 menit aja sumbatan jalan nafas total, bablas sudah itu. Iya. Saya enggak ngajari, bahkan enggak menganjurkan untuk bunuh diri. Tapi mereka yang bunuh diri dengan gantung diri, kecekik, itu lebih cepat mati daripada yang potong nadi. Karena memang 3 menit bisa meninggal. Iya mesti. Di awal mungkin dokternya tidak punya diagnosa, tapi mesti mendiagnosa kegawatannya ini dari segi jalan nafas, pernafasan, circulation, ya semacam itu. Kenapa sih kok dibingungnya jalan nafas? Ya karena kita ini sangat bergantung pada oksigen. Nah, tidak bisa manusia tidak pakai oksigen. Nah, seperti oksigen seperti tali Allah untuk megangi manusia. Ketika oksigennya ditarik, seperti tali kehidupan ditarik itu.
Dan masuknya oksigen lewat saluran nafas. Masuk ke paru-paru kita sampai di alveoli. Nanti di alveoli pindah pembuluh darah pulmonal, baru beredar ke seluruh tubuh. Ya, oksigennya masuk lewat saluran nafas. Kalau ada yang suka minum air beroksigen, itu cocok yang bernafas dengan insang, bukan dengan paru-paru. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ini Dr. April dulu yang penelitiannya S3-nya. 3 menit otak tidak beroksigen dapat menyebabkan kerusakan permanen. Apoptosis, nekrosis aja. Yang ini istilah substansi-substansi kimiawi ini nggak menarik, kecuali nanti belajar di S3 ya. Nah, jadi kalau dalam kurun pendek tidak mendapat oksigen, kalau mobil tidak ada bensin, dikasih bensin jalan lagi. Motor habis bensinnya mogok, nanti diisi bensin jalan lagi. Tapi kalau manusia oksigennya nggak ada, dikasih oksigen lagi, nggak jalan lagi, tapi terjadi kerusakan. Ini real kasus. Dulu ada pasien waktu saya belajar di awal, mau intubasi, kemudian relaksannya belum bagus, saya intubasi aja, spasme, nggak sempat dapat masuk, tapi saya backing terus, akhirnya bisa masuk, alhamdulillah. Tapi setelah difoto menjadi begini, habis spasme 3 menit. Nah, jadi ini bisa terjadi kerusakan jaringan. Maka kita harus tahu menilai kondisi gawat, kemudian tindakan daruratnya apa. Ini saya ambil dari Australian Triage. Jadi, tapi sudah saya terjemahkan. Sumbatan jalan nafas total. Ini harus langsung dilakukan tindakan darurat. Saturasi di bawah 92. Biarkan pasien COVID saturasinya 92. Begitu kurang dari 93, sudah langsung berikan oksigenasi. Nah, itu mesti dilakukan. Jadi semua ini macam-macam. Ada perdarahan aktif. Perdarahannya sedikit. Ya, itu perlu dipikirkan nanti gangguan sirkulasi. Harus segera tindakannya apa. Nah, yang termasuk pasien merah, kalau di Saiful Anwar mungkin P2 maksudnya ya. Ini adalah yang luka bakar daerah wajah, karena potensial nanti bagi tambah udem, nafasnya tidak bagus. Kita harus tahu bagaimana tindakan daruratnya apa. Termasuk dislokasi sendi. Ya, tapi ini teman ortopedi yang harus di depan. Harus tahu. Kalau dia biar-biar sudah pasti terjadi kecacatan sendinya. Ya. Muntah-muntah, diare. Kalau sampai dehidrasi itu harus segera dilakukan. Nggak bisa cuma disuruh minum-minum aja. Harus pasang infus, direhidrasi. Ya, demikian juga ada tindakan yang lain ya. Chest pain apalagi ya. Nah, yang lain adalah yang bisa harus dilakukan secepatnya. Ya, jadi misalnya tertelan benda asing tanpa sesak nafas. Ada pakai jilbab kemudian masuk ke bronkusnya, tapi satu jarum pentul masuk, nggak sumbat, tapi itu harus diatasi secepatnya. Yang termasuk kuning ini ya. Jadi artinya kita masih punya waktu untuk menunda beberapa saat yang begini. Yang ini juga nyeri mata, radang atau benda asing dengan apapun tanpa gangguan visus. Harus diatasi tapi secepatnya. Iya. Jangan dibiarkan karena nanti akan malah jelek kalau dibiar-biar gitu. Nah, kadang-kala pasien datang di UGD memang ya mungkin pasien hijau ya. Sebenarnya tidak ada gangguan nafas, sirkulasi darah. Nah, ini diperlakukan sebagai pasien rawat jalan. Tapi kalau ada indikasi MRS, yang indikasi MRS itu apa sih? Ya, kalau gangguan nafas butuh oksigen berlama-lama, infusi atau lebih dari 2 lagu itu lama. Nah, atau apa lagi ya? Ini mungkin bisa diperpanjang lagi daftarnya. Nah, kalau di COVID ini yang harus menjadi perhatian serius, screening untuk pasien COVID. Sudah berapa yang disampaikan masyarakat? Bahkan ada yang pejabat tingkat menteri yang bilang rumah sakit meng-COVID-kan. Gara-gara kita screening kita nggak jelas. Ya. Nah,
Maka kemudian kemarin sudah saya introdusir gimana kalau kita pakai rapid antigen aja. Sehingga kemudian seseorang itu bisa diperkirakan atau didiagnosa atau disuspek adalah COVID. Tidak harus confirm, tapi mungkin suspek, mungkin juga probable, atau juga confirm. Ini harus sudah di screening dari awal, COVID atau bukan. Dari awal. Kalau enggak itu mendal-mendal itu, masuk ke daerah COVID, enggak COVID, yang semacam itu. Kalau sudah jelas COVID, kirim ke UGD COVID. Kita kan sudah bikin areanya terpisah, yang untuk COVID terpisah di COVID. Iya. Tapi nanti kalau sudah sampai di UGD COVID dan dia asalnya dari sudah di screening lagi, nanti dia merasa risih juga itu tindakan aja terus. Nah, kecuali yang datang langsung di UGD COVID, kita screening. Kalau ternyata non COVID, kita pindahkan ke IGD reguler. Kalau yang COVID ya kita teruskan sesuai dengan saya. Tentu saja kita triase. Triase itu kegawatannya seperti apa? Nah, ini untuk menyatakan probable suspect mungkin sudah semua tahu ya kriteria dari WHO. Cuman yang saya kutip ini memang lebih untuk kegiatan kesehatan masyarakat atau surveillance. Ya, baik ya. Nah, karena ini klinisi, mungkin kita pakai yang ini aja lanjutannya. Jadi, kalau pasien datang di UGD reguler, screening, jelas COVID non-COVID, lakukan triase. Triasenya baik. Kalau COVID ya kirim ke tempat COVID, lakukan penanganan, di triase. Di triase itu melihat tindakan untuk darurat untuk mengatasinya apa sih? Maka kemudian kita kenal begini, gradasi dari kegawatan COVID. Mungkin dia sekedar UTG, atau gejalanya ringan, atau gejalanya sedang, atau gejala berat dan kritis. Kita akan sering urusannya di sini, ya. Nah, gejala yang tidak spesifik ini sakit tenggorokan, hidung sumbat, gitu, sakit kepala, mual muntah, yang semacam itu kan, ya. Masuk hilangnya rasa pengecapan, hilang yang bau, anosmia, yang semacam itu. Kemudian sudah sedang itu kalau sudah ada gejala pneumonia-nya, tapi saturasinya masih lebih dari 93. Ya, tapi ini sudah ada pneumonia-nya, tandanya ada demam, batuk, sesak, respiration rate-nya cepat. Respiration cepat itu ya kita lihat, kalau dewasa ya lebih dari 30. Kalau bayi-bayi mungkin sampai 40, 50 malah ya. Nah, berikutnya kalau saturasinya turun, ini sudah berat. Ya. Dan apalagi menjadi ARDS. Nah, ini menjadi tantangan para intensivis bagaimana mengatasinya. Oleh karenanya itu memang obat mesti diberikan pada pasien COVID. Tapi masalah pemberian oksigen mesti kita sadari bersama. Ya. Ini salah satu yang saya dapatkan gambar. Saturasi oksigen pada orang yang inkubasi itu masih baik. Tapi ketika kemudian terjadi ada gejala pulmoner berat, bisa turun mendadak ini saturasinya. Yang saturasi. Nah, ya ketika turun mendadak ini yang beresiko. Kalau kondisi virusnya, ini viremianya, ketika inkubasi justru naik. Ketika mulai ada simptom, ini mulai naik. Tapi kalau sudah fase pulmoner, justru turun viremianya. Turun. Apalagi kalau sudah sangat parah. Sebaliknya, respon imunnya ini yang menjadi tampak berlebihan. Nah, ini yang memberikan dampak kemudian lebih jauh lagi. Jadi virusnya sudah turun, tapi respon adanya virus tadi yang meningkat, saturasinya menjadi turun. Maka kita tahu titik-titik poin yang kita harus lakukan tindakan untuk berikan oksigenasi dengan baik. Kalau sudah di sini susah ini, karena turunnya mendadak cepat begini. Kalau masih di sini, insya Allah kita masih bisa mendorong balik lagi. Kalau di sini kita kadang santai, padahal sudah mulai bisa turun ini. Nah ini, di sini. Oleh karena saat kejadian saturasi turun itu tidak bisa kita prediksikan, bisa sih kalau sudah tahu perjalanan penyakitnya, maka ketika kita melihat saturasi oksigen kurang dari 93, langsung berikan terapi oksigen. Itu mesti kita lakukan.
Ya, dari segi pengobatan juga gitu ini. Replikasi virusnya. Tapi ini nanti sisi yang lain aja ya, tentang pengobatan, apa yang kita berikan. Kalau mau berikan antivirus sudah fase di sini, perlu nggak ya fase 4 ini? Kalau lihat grafik yang tadi, di mana virusnya ini sudah turun, ya kemanfaatannya menjadi berkurang. Kalau mau antivirus, saat yang tinggi-tingginya ini. Gitu. Sebaliknya, ada yang mendewa-dewakan steroid, kemudian, banyak steroid virus. Diberikannya saat di sini, malah keliru. Tapi kalau mereka menekan reaksi inflamasi yang berlebihan ini tepat. Jadi saatnya harus tepat. Ya, ini. Nah, kita mungkin sudah tahu semua, ada korelasi antara saturasi oksigen dengan kadar oksigen darah. Jadi kalau sudah lihat saturasi oksigen, jangan lagi, ya bolehlah minta blood gas, tapi jangan menunggu blood gas untuk melakukan tindakan. Karena kita sudah tahu ada kurva ini. Kurva antara saturasi oksigen dengan tekanan oksigen di darah. Ya. Agak ke sini Mas, 70 ini, 93-nya sini ya. Ya. Nah. Kita lihat bahwa kalau saturasinya ini 100, ya, PaO2 bisa kita lihat juga sekitar 100. Jadi landai gini. Tapi kita lihat kalau saturasinya sudah 93, ini sebenarnya lagi lebih rendah lagi curam ini. Jadi kita bisa tahu kalau saturasinya 93 ini PaO2-nya setara 70 mm air raksa. Nah, maka normalnya itu kan 80 sampai 100. Maka kita lihat saturasi itu harus kita buat supaya naik minimal 96 gitu. Baik ya. Nah ini, maaf. Ya ini. Bagaimana kita akan berikan oksigen? Ya yang paling sederhana memang kalau ada saturasinya turun, kita berikan oksigen nasal dulu. Oksigen nasal, iya. Kalau kemudian kita coba naikkan dengan fraksinya, naikkan pakai non-rebreathing masker. Ya. Kalau masih tidak bisa juga, targetnya itu kita pengen saturasi 96. Sambil kita pantau bagaimana respiration rate-nya, bagaimana work of breathing-nya, nafasnya dia, apakah strong gitu, sulit bernafasnya. Kita ukur tentu saja saturasi oksigennya, kita pengen sampai 96 minimal. Kemudian hemodinamikanya seperti apa? Iya, dan juga kesadarannya. Ya. Kalau tidak cukup dengan masker aja, masker non-rebreathing bag, mungkin kita sudah mulai mainkan NIV atau HFNC, high flow nasal cannula. Kalau masih nggak benar juga, ya kita intubasi. Nah, berapa itu tentang HFNC? Mungkin kita juga perlu simak. Ya, oke. Kalau ternyata membaik, kita bisa eskalasi, diturunkan. Jadi kita mundur. Tadi HFNC-nya bisa bagus ya. Evaluasi 1-2 jam, bagus kita turunkan. Sampai FiO2-nya sampai 30%. Ya. Selanjutnya flow-nya juga diturunkan. Ya, sampai flow 25 liter per menit. Sampai targetnya FiO2-nya 30%-an. Ya. Itu kalau membaik. Kalau tidak membaik tadi yang terus ke atas berarti sampai ke berikan intubasi dan nafas mekanik. Tetapi jangan cuma memberikan masang masker, kasih oksigen, udah beres. Pastikan bahwa jalan nafasnya itu bersih. Kalau jalan nafasnya tidak bersih, dikasih masker, ya oksigennya nggak bisa masuk ke paru-parunya. Demikian juga nafasnya, pola nafasnya. Maka kita mestinya lakukan bersihan jalan nafas. Anda juga boleh coba nafas pelan aja, nggak usah tenang. Nanti saturasi akan turun. Tapi coba tarik nafas panjang. Maka FRC, functional reservoir capacity kita bisa terbuka, saturasi akan naik. Nah, ya, itu mesti dilakukan. Maka kemudian kita bukan sekedar memberikan oksigen begitu aja dengan berbagai step ladder-nya tadi, tapi juga tolong dimonitoring. Mungkin kita perlu intervensi lebih jauh lagi untuk berikan bantuan oksigen tadi.
dengan meningkatkan fraksi oksigen maupun tekanan yang kita berikan, termasuk dengan ventilator tadi. Ya. Nah, itu saja. Kemudian ada ukuran-ukuran. Saya ikut morning report, sudah mengukur ROX index, ROX indexnya sudah dilihat. Ini kapan kita mesti lakukan, bisa lanjut. Kapan kita harus intubasi, ini sudah kita bisa lihat bagaimana kita lakukan. Yang pasti tolong dilihat apakah saturasinya baik, work of breathing-nya baik, respiration rate-nya membaik. Kemudian juga hemodinamikanya menjadi baik. Itu mesti kita lihat. Untuk melihat orangnya apakah memang menjadi baik dengan terapi oksigen yang kita berikan. Termasuk apakah menjadi comfort. Jangan lupa bahwa bernafas itu mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Kadang-kadang ada teman-teman dari sejawat lain terutama masang oksigen, maskernya pasang, baik gitu aja udah ditinggal begitu aja. Padahal bisa terjadi rebreathing. Apalagi sistemnya juga ternyata panjang, itu bisa rebreathing. Kebetulan memang yang diberikan pasien ada tidak sadar stroke. Ya kelihatannya saturnya naik, tapi stroke-nya menjadi lebih parah lagi. Nah, itu mesti kita cermati. Pikirkan dengan menghitung angka ini, apakah memang tidak ada risiko untuk intubasi, atau mungkin sudah harus diintubasi. Dengan berhitung bagaimana SpO2-nya, FiO2 berapa, respiration rate-nya berapa, itu mesti kita hitung. Jadi mungkin kita ya kalau mau matematika bolehlah berhitung-hitung begini ya. Ya, oke. Nah, tentang ventilasi mekanik, mungkin kita sudah sama-sama paham semua bahwa kita pengen targetnya tidal volume-nya ya 6-8. Tapi kadang-kadang nggak bisa kita. Karena paru-parunya sudah terlalu rigid sehingga kita tidak bisa kembangkan betul tidal volume. Ya, mungkin kita perlu low tidal volume. Nggak usah dipaksa-paksa tinggi. Karena nanti tekanan menjadi tinggi malah baru trauma. Ya, merusak malah. Lalu kalau kita mau berhitung ya berapa sih tidal volume-nya? Ya targetnya sekitar 6-8. Berat badannya berapa? Nah ini masalahnya berat badan mesti disesuaikan dengan hitungan idealnya berat badan ya. Kemudian juga berapa frekuensi nafas yang kita berikan? Ya intinya bahwa kita bisa memberikan supaya tercapai minute volume yang memadai, kecukupan. Saja ini diperhitungkan dengan melihat laju nafas yang kita akan memadai. Nah, ini secara umum kalau ada pasien suspek, probable, confirm, lihat ada gangguan jalan nafas enggak ya? Kalau ada gangguan nafas, mungkin kita perlu intubasi. Kalau cuma sesak aja, lihat apakah kemudian ada masalah hipoksemianya, kemudian bisa memburuk. Ya. Kalau memburuk, mungkin kita perlu yang lebih invasif atau lebih jauh ya, belum invasif tapi pakai FNC, semacam itu. Kalau tetap tidak membaik, evaluasinya 1-2 jam, kita bisa lakukan dengan prone position. Kenapa sih dengan prone position? Kalau kita tahu lihat kurva dari diafragma, dari potongan samping, sagital ya, maka kelihatan bahwa di belakang itu ada bagian paru yang bisa ke bawah, yang kalau kita nafas stasioner aja nggak kepake. Tapi kalau bisa kita optimalkan, kita tengkurupkan sehingga independen lungnya menjadi terpakai, maka alveoli yang ada di bagian bawah dari diafragma itu, di sisi belakang di atasnya diafragma sih, itu bisa kita optimalkan dengan prone position. Tapi kita coba, barangkali memang berhasil. Tapi kalau kita lihat tidak ada evaluasi lagi tidak bisa, ya ventilator. Kalau ventilator pun tidak berhasil, ya kita pertimbangkan dengan menggunakan ECMO tentunya. Cuman mungkin kita belum terlalu familiar dengan ECMO sehingga mungkin kita perlu belajar lagi tentang ECMO ini lebih jauh. Ya, sekilas memang ECMO ini ya adalah ada indikasi untuk dipakainya, ya.
Terutama kalau PaO2 plus FiO2-nya sudah kurang dari 60. Ya, ini sudah berindikasi selama 3 jam. Atau kurang dari 50 dalam kurun yang 3 jam pendek. Ini kita mesti lakukan. Baik, ya. Ini saya kira, ini tentang interleukin. Interleukin 6, anti-interleukin 6. Saya kira enggak usah ini. Ini tentang, plasma. Ya, sebenarnya masih penelitian. Dan hasilnya juga masih kontroversial. Tapi sudah kadung didengungkan kemana-mana. Seolah-olah paling mujarab. Ya, yang pakai plasma konvalesen yang meninggal juga ada kok. Nah, tinggal angkanya dikeluarkan supaya yang paling objektifnya seperti apa. Nah, ini yang juga sering ketemu dengan teman-teman adalah persisten positif. Banyak yang kemudian isolasi mandiri, di swab bolak-balik positif terus. Memang bisa terjadi begitu, beberapa pustakaan menyebutkan bahwa ada yang sampai 60 hari. Tapi sebenarnya kalau kita swab masih positif, kita lihat apakah memang itu masih virus yang utuh atau serpian dari virus. Ya, beberapa pakar menyebutkan bahwa mereka yang city value di atas 24 bahkan, itu sebenarnya sudah tidak infeksius lagi. City value itu kalau bahasa sederhananya mungkin gini. Jadi kalau kita tahu ada satu kampung ada malingnya gitu ya, maka patroli. Kalau satu putaran ditemu maling, berarti malingnya banyak, gampang sekali ketemunya. Tapi kalau diputeri bolak-balik gini, kok gak ketemu-ketemu, mungkin malingnya sedikit. Nah itu city value. Ibaratnya seperti itu. Maka jangan kebalik ya. Kalau city value-nya tinggi, itu justru virusnya sedikit. Tapi kalau city value-nya rendah, itu justru banyak. Cuman ini mesti diskusi dengan teman-teman dari laboratorium, karena mereka juga punya batasan untuk positifnya. Kemudian teknik alatnya juga berbeda-beda. Itu yang seringkali menjadi perdebatan di sana. Tapi sebagai seorang klinisi, klinisnya bagaimana? Tinggal kemudian kita lihat, kalau klinisnya nggak apa-apa, city value-nya tinggi, ya sebenarnya orangnya sudah oke. Tidak menular lagi. Cuman seringkali kita masih sensi. Jika kemudian, ya ngenteni sing negatif aja. Ya. Ini bisa terjadi reinfeksi, jangan lupa. Salah satu, kalau boleh saya sebutkan, ada teman kita, salah satu juga eselon 2 kita. Di awal COVID dia sudah positif. Baru-baru juga positif lagi. Ya, tapi untungnya tidak pada kondisi yang berat. Bisa terjadi reinfeksi. Sama dengan influenza gitu bisa. Saya kira nanti tinggal dikutip aja, ini untuk lengkapnya. Kalau kondisi ringan, apa yang mesti kita lakukan, berikan ya. Tentu saja bukan cuma tabel pengobatan begini. Yang utama adalah bagaimana orang itu dipantau supaya bisa dilakukan. Ya, ini juga gitu ya. Saya kira lebih detail lagi. Ya. Cuma nanti tadi saya buatkan yang lebih simpel tadi. Iya, ini klasifikasi gejala sama apa mesti dilakukan. Ini untuk kepentingan isolasi sebenarnya. Maka rujuk rumah sakit darurat. Ini. Kapan isolasinya berapa lama? Apa pantauan tindak lanjutnya? Ini untuk kepentingan kemasyarakatan yang ini. Baik, jangan lupa kalau mau masuk ke rumah sakit, indikasi masuk itu mohon ditulis. Supaya jelas kenapa kita masukkan. Menjadi jelas. Kemudian juga kita harus tahu jenis-jenis ruangan, ada yang low care, ada yang hair care, ada yang intensive care. Ini kita sudah upayakan supaya daerah yang sisi utara sana itu daerah yang untuk gawat-gawatan, high care, intensive care. Nanti yang sisi selatan sini kita untuk yang pasien tenang-tenang, pavilion segala macam kita akan sisihkan di sini. Iya, baik. Nah, kalau masuk di ruangan, termasuk di ICU, jangan dibiarkan ya. Harus ada penata laksanaan di ruangan yang tepat. Orientasinya adalah keselamatan pasien memang. Tapi kalau belum ada panduan praktek klinis, tolong dibuat PPK-nya. Perawatan juga bikin, SPO medik, keperawatan farmasi harus ada. Jangan lupa lakukan assessment di awal, kemudian lakukan intervensinya, diimplementasikan, dan anestesi
assessment lanjut mesti kita lakukan. Selama pelayanan tentunya jangan lupa komunikasi dengan keluarga. Kalau enggak nanti ribut. Nah, karena mereka merasa keluarganya masuk tapi ya. Kalau masuk di high care, apa indikasi dimasukkan high care? Ini mestinya sudah tahu kapan masukkan high care. Nah, kalau udah masuk di high care, apa yang mesti dilakukan? Monitoring, patofisiologisnya, oksigenasi, nutrisi, tindakan keperawatan, penyebabnya apa, diagnostik terapi, termasuk komunikasi dengan keluarga ini tolong dilakukan. Tentu saja kapan bisa keluar high ya, itu mesti kita juga perhatikan. Monitoring itu ya jalan nafas, satur oksigen, semua ini kita lakukan. Ya, nah ini memindahkan pasien, titip, kita sering menangani pasien yang gawat. Jangan nunggu pramubakti atau pekarya yang dorong, tapi kita harus dampingi betul, karena mungkin di perjalanan menjadi susah. Ya. Nah ini kapan boleh keluar dari high care, kalau kita juga merawat, kan turun dari ICU, jangan langsung ke low care. Mesti turunkan ke high care dulu. Karena kalau langsung low care, itu kadang-kadang mesti balik lagi ke high care. Maka kita mesti kenal juga tentang high care, atau kapan kita mesti selesaikan, kapan kita boleh keluar. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi siang ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, diskusi kita Dr. Ari ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kohar atas materinya yang begitu menarik. Bagaimana kita menangani pandemi COVID ini sesuai dengan patofisiologinya dan juga step by step menangani gangguan oksigenasi pada pasien-pasien COVID-19. Dan di sini kita sudah ada beberapa peserta, ya, yang kalau kita lihat dari link Zoom sudah sekitar 100 peserta dan juga link YouTube sekitar 30-50 peserta, sekitar 150 peserta. Mungkin di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin saya buka dulu dari yang offline dulu, teman-teman yang mengikuti kuliah di ruang kuliah ini. Mungkin kalau semuanya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Terima kasih penjelasan. Jadi ingat kembali dengan semangat program. Tapi memang di era pandemi ini kan banyak orang yang pertama itu mispersepsi. Jadi mispersepsi itu tidak mustahil kemudian jadi misdiagnosis. Ada beberapa kejadian di ICU, gitu ya, di mana kekhawatiran pada pasien COVID itu akhirnya memutuskan bahwa pasien ini perlu dilakukan pemeriksaan rapid test. Karena kebijakan selama ini kan pemeriksaan swab itu hanya boleh dikerjakan di IRD COVID. Rapid testnya ternyata positif. Ini teman-teman sudah ketakutan luar biasa. Itu manusiawi dan itu saya pikir langkah yang konstruktif, karena kalau kita anggap kalau rapid test positif kan bagus, assume the worst until proven otherwise, itu filosofinya. Cuma kendalanya adalah begitu pasien ini rapid test positif, dia harus dikirim ke COVID, kemudian dibuktikan bahwa di sana itu memang betul-betul negatif dengan swab, itu kembali lagi. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika pasien ini kemudian memang terbukti negatif, sedangkan dia sudah terlanjur dibawa ke ruang COVID, apakah bahaya kontaminasi ini tidak bertambah besar dengan pengalihan ruang perawatan? Nah, yang kami tanyakan adalah apakah dimungkinkan ada suatu kebijakan di mana kalau kita sempat ragu-ragu ini COVID atau tidak, maka kebijakan yang mewajibkan pasien itu harus diswab di COVID itu karena pertimbangan khusus bisa dilakukan di ruangan ICU, bukan ruangan biasa, dengan tujuan untuk memperpendek rantai diagnosis ini dan untuk meminimalkan resiko reinfeksi dari lingkungan. Dua kali kejadian seperti itu, alhamdulillah dua-duanya memang negatif. Tapi beliau sudah terlanjur dibawa ke IRD dan dirawat di sana.
Jadi ini mohon maaf, ini pertanyaan lebih ke arah kebijakan. Jadi apakah tidak bisa dibuat kebijakannya lebih praktis gitu ya, sehingga pasien yang di ICU itu tidak harus dipindahkan ke COVID dengan segala konsekuensi. Terima kasih Dr. Dewi. Jadi menarik nih. Pertanyaan yang bagus sekali Dr. Dewi. Jadi memang ini ranahnya sebenarnya kebijakan medik klinisi, bukan kebijakan manajerial sebenarnya. Tapi memang putusan akhirnya dari direksi, mestinya dari direktur. Kita tahu bahwa untuk mendiagnosa COVID itu memang tidak sederhana. Ya, yang paling bagus kalau kita lihat virusnya ada, oh ini COVID. Maka kemudian pemeriksaannya adalah yang paling tinggi grade-nya adalah ditanam kemudian tumbuh virus, kultur virus. Yang itu tidak sembarangan. Karena kalau laboratorium kita bisa menumbuhkan virus, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Nanti kalau ada yang iseng atau yang kemudian terjadi yang sabotase, virus yang kita tumbuhkan dikipas saja, itu nyebar menjadi bioterorisme. Maka itu biosafety levelnya 3 atau mungkin 7 ya. Iya, itu harus aman betul. Grade yang paling tinggi virusnya ditumbuhkan, kultur virus. Grade yang di bawahnya itu dengan PCR. Jadi kita tidak tahu virus, tapi kemudian pasangannya, celak-celakannya itu tahu sehingga ada virusnya, kan itu RNA. Nah, itu PCR. Cuman kan memang kemampuan laboratorium PCR di awal-awal itu kan sulit. Yang grade turunnya lagi adalah serpian dari virusnya. Antigen, rapid antigen. Ini bisa cepat. Yang grade di bawahnya lagi adalah rapid antibody. Yang itu tadi ya, antibody ya. Jadi itu kenapa nggak jelas kalau rapid antibody? Ibaratnya itu kalau kita pengen tahu Dr. Ari gitu ya. Ya kalau dipegang ada Dr. Ari berarti itu memang ada Dr. Ari. Itu kultur virus memang ada. Atau kita lihat biasanya Dr. Ari bareng Dr. Andi. Ketika ada pasangannya di bareng. Atau dilihat ini lengannya Dr. Ari. Itu serpiannya tadi. Atau kalau anti rapid antibody, iki koy ambune Dr. Ari. Nah, itu kan nggak jelas. Padahal parfum orang lain juga baunya gitu. Antibodinya yang dari virus yang lain juga itu. Nah, itu sebabnya kemudian rapid itu sebenarnya yang untuk antibody enggak. Maka memang harus dikonfirmasi. Nah, masalahnya kemudian teman sejawat yang lain seringkali juga ya memang kita mungkin belum terlalu mengenal COVID dengan bagus. Dilengkapi itu kan memang 5 yang diperiksakan. Satu adalah klinis. Klinis ada demam, ada kemudian gejala batuk, langsung dicurigai COVID. Kemudian 2 epidemiologi. Ada kontak yang ketiga adalah ronsen. Gambar ronsennya itu bercak-bercak. Dulu kita lihat bercak biasa itu biasa, tapi sekarang COVID. Nah, ya sebegitu. Bahkan saking nemennya itu ketika fotonya bersih juga, tapi gambaran klinisnya ada batuk, ada kontaknya katanya. Meskipun fotonya bersih, jawabnya begini. Tidak menutup kemungkinan COVID. Nah, ini jawaban tidak menutup kemungkinannya mungkin agak diplomatis, atau dulu memang sekolahnya sekolah diplomat, bukan dokter. Nah, itu yang susah. Ya, kemudian berikutnya adalah laboratorium. Laboratorium ini bukan PCR-nya itu yang berikutnya. Itu ada diperiksa yang parameter-parameter menunjukkan virus yang tidak khas COVID sebenarnya. Ada kemudian leukositosis. Oh enggak, leukopenia kalau virus. Ya. Ada NLR, perbandingan nitrogen limfogen. Ya. Limfosit ya. Itu yang mesti kita cermati. Ada procalcitonin. Sebenarnya tidak spesifik gitu. Nah, maka kemudian kalau tadi lihat yang saya sampaikan, kultur virus, kemudian PCR atau serpian antigen tadi, antibody. Kemarin sudah kita introduce gimana kalau kita pakai rapid antigen. Karena itu bisa cepat, bisa di tempat dimanapun, di ruangan bisa kita diambil. Hingga tadi UGD, nah itu screeningnya tadi rapid antigen. Dari kalau rapid antigen sudah, itu sudah bisa suspek. Nanti kalau mau ya dikonfirmasi dengan PCR. Tapi itu sudah bisa memilah dulu.
Cuman ya ini kan tim ya, masih banyak sejawat-sejawat kita yang lain yang masih was-was, sing burung pate anu. Nah itu sehingga kemudian ini belum bisa diputuskan. Tapi saya sudah mengintroduksi supaya ayo kita pakai rapid antigen. Screening gitu sudah betul. Langsung begitu. Nah, sehingga kemudian tadi yang mendal-mendal tadi udah kalau dimasukkan ke COVID ternyata negatif, malah risiko ketularan. Risiko itu kita kurangi, tetap orangnya diberi masker, ruangannya kita buat supaya dengan negatif dan semacam itu. Petugas juga pakai masker. Karena pakai masker itu bahkan ada kepustakaan nyebut kalau sakit pakai masker, kita pakai masker, itu insya Allah penularannya sampai 100% tidak terjadi. Ada yang mengatakan 90% aman. Ada yang bisa sampai 100%. Kalau yang sakit nggak pakai masker, sini pakai masker, 70% bisa ketularan. Kalau yang sini yang sehat nggak pakai masker, yang sakit pakai masker, 40% kata. Tapi kalau pakai masker dua-duanya sampai 100% aman. 90 sampai 100%. Jadi titip kalau masih ragu-ragu, tolong pasiennya dimaskeri. Tuh, tapi pasiennya sesek, lah ya bisa ngerepot. Maka kemudian bagaimana lempit nih, oksigen tapi anak maskernya semacam itu. Termasuk kita siapkan supaya bisa narik supaya aerosol tidak terjadi dan semacam itu. Jadi gitu situasinya Dr. Ini. Rapid antigen kita akan lakukan ke arah sana. Baik, oke Dr. Ari. Baik, terima kasih Dok penjelasan yang sangat jelas sekali mungkin. Dimana kita memang mengkombinasikan antara klinisi dan juga manajerial. Mungkin pertanyaan berikutnya, monggo Dok dari Universitas Ngadi, silakan Dok. Terima kasih Dr. Ari. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan diskusi tentang Permenkes untuk penggunaan rapid antigen untuk diagnostik pada pasien di sini. Nah, sejauh mana kebijakan dari manajemen untuk penggunaan itu? Apakah kami sudah diizinkan untuk screening pasien-pasien preoperasi dengan menggunakan rapid antigen tersebut? Terima kasih. Jadi saya sudah introducerkan ke kepala laboratorium lab sentral, kemudian ke Yanmed, keinginan kita untuk ayo kita pakai rapid antigen untuk melakukan screening. Saya juga sudah mengundang dari tim UGD, kita tayangkan ini loh, sistem screeningmu pentapisan ini kok panjang dan terjadinya adalah ternyata tidak akurat juga, nanti ada di BJB yang ternyata menyatakan ini tetap, jadi sistem pentapisannya tidak pantas. Kita sudah introduksikan, kita sampaikan bahwa ayo kita pakai rapid antigen. Tapi rupanya timnya sedang membahas supaya kemudian menjadi keputusan. Direktur ini nanti tinggal tanda tangan, tapi mesti dirembuk dulu oleh teman-teman sejawat-sejawat ini. Ya. Karena ini adalah sebenarnya ranah dari pengetahuan medik. Ya. Yang mesti dilakukan. Jadi kita sudah ke arah sana. Saya tanya, punya rapid antigen cukup nggak? Cukup. Kalau nggak cukup, ayo kita beli. Nah, itu sudah kita lakukan. Cuman keputusan akhirnya kita masih menunggu dari tim medik yang memformulasikan ini. Itu Dr. Ngadi. Mungkin jelas ya Dok. Oh, Dr. Jujun, silakan Dok. Terima kasih. Yang sekarang lagi ngetren yaitu pemeriksaan dengan genus ya. Yang konon katanya lebih murah, lebih cepat. Kalau menurut Dr. Kohar, akurasinya gimana? Iya. Itu jujur kita juga dititipi untuk melakukan penelitian. Alatnya, kemudian sudah siap. Cuman ternyata perlu juga beberapa kelengkapan yang lain untuk betul-betul mengamankan. Ada filter HEPA yang mesti diamankan gitu. Artinya saya tidak tahu pasti tentang efektivitasnya, tapi sudah di beberapa tempat memang sudah dipakai. Cuman titip aja nanti caranya periksakan nanti ternyata betul positif dan
dia tarik nafas terus nyembuh dan keluar, ya itu spreadingnya padahal sedang dibuka maskernya, ya itu bisa. Artinya ya mungkin ada tempatnya, cuman mohon dari para pakar-pakar yang terlibat untuk penelitian ini bisa menyampaikan safety, sensitivity, dan spesifisitinya mungkin bisa disampaikan. Tapi kadang-kala ini pada situasi COVID ini kan seringkali laporannya itu gonjang-ganjing gitu ya, itu yang masalah. Jadi ya udahlah, monggo yang mau pakai ya biar pakai dulu, yang penting aman dicek lah ya. Gitu. Itu terjadi. Terus terang jadi saya tidak paham betul. Ya dok, memang di masa COVID ini kan banyak screening yang kita bisa gunakan, salah satunya tersebut butuh penelitian lebih lanjut ya, untuk mengetahui sensitivitas dan juga spesifitasnya. Aku kembali ke hadis. Nah, iya. Hadisnya gimana dari? Sesuatu yang meragukan sebagai ditinggalkan. Ragu-ragu ya, Cak. Gitu ya. Tapi ingat saya dulu waktu kita belajar tuh, teman-teman bedah itu ada sesantinya begini. Indok, kalau ragu-ragu, ini ruptur hepar apa enggak ya? Tapi gitu lagi. Oh gitu. Diagnostik kecuali ada instabilitas hemodinamik lah itu. Iya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mengikuti kuliah offline. Monggo, Dr. Taufik, dok. Ya, terkait dengan ini kan dari Kementerian Kesehatan juga ada kemarin itu juga penelitian dari kemarin sejauh ini kan benar. Jadi beliau perkenalkan ada alat screening genus, katanya perlu dibuka, sensitivitasnya cukup bagus. Bagaimana dok diterapkan di masa kita? Kami menunggu laporan resminya aja, karena kan satu penelitian itu kalau yang meneliti adalah yang bikin alat, ya mohon maaf, itu objektivitasnya masih kurang tinggi. Tapi kalau sudah diperiksa multi-center gitu, mungkin benar ya. Kalau sudah meyakinkan gitu ya kita bisa pakai. Tapi kalau masih kira-kira masih trial ya jangan dulu lah. Termasuk sebenarnya plasma konvalesen. Plasma konvalesen dulu di awal itu masih bulan Maret waktu. Dr. Putu Moda itu ketemu saya menghadap Pak Direktur. Kita pengen melakukan ini kan ada COVID. Kita melakukan terapi plasma konvalesen. Yang bagaimana itu? Jadi terus dia cerita, pasien yang sudah sembuh diambil, oke, setuju. Ini berarti nggak. Tapi ini masih ada. Iya udah, ayo lakukan penelitian. Bagaimana? Iya kita dukung. Sudah, beliau ngajukan bahkan sampai ujian. Tapi rupanya ya ini kita ini di Malang. Mungkin kalah speaker dengan yang di Jakarta sih kan. Yang kayaknya leadingnya dari Jakarta, yang dari sini enggak. Padahal waktu itu sudah duluan. Tapi itu kan masih penelitian sebenarnya. Nah, selain penelitiannya sudah dilakukan oleh Litbangkes, sudah ada hasil, nah, mungkin kita bisa tahu sebenarnya berapa efektivitasnya, apa risiko-risikonya itu. Demikian juga tadi dengan diagnostik yang tadi. Gitu. Mungkin ada lagi dari teman-teman PPDS? Dokter Selamat, silahkan dok. Iya. Pasien yang pasien dengan tanpa gejala, tapi desaturasi, kadang diberikan NFDM dan kadang diberikan hydromasalkanul. Nah, untuk di ICU kami, hydromasalkanul kan harus disiapkan untuk air apabila infeksinya tidak tercapai. Pertanyaan saya, apabila di ruang HCU diberikan hydromasalkanul, kemudian peroksidaksnya turun, langkahnya bagaimana? Kalau kami kan masuk ke ICU, pasien yang hydromasalkanul kami awasi kan juga jam maupun saat kami mau selesai jaga, kami awasi kembali. Kalau memang tidak kuat, kami intervensi dengan NICU. Nah, apabila pasien yang masih di HCU COVID dan pasiennya ternyata saya tidak tahu karena pasien di sana dan sudah kami terus ternyata tidak kuat, langkahnya. Iya.
Jadi beberapa kepustakaan menyampaikan bahwa mengkomparasikan antara HFNC dengan NIV. Beberapa menyebutkan bahwa untuk COVID ini yang lebih efektif adalah dengan HFNC. Artinya sebenarnya itu bukan kelanjutan dari HFNC ke NIV. Tapi beberapa juga menuliskan bahwa ya kalau masih gagal dengan HFNC, kita pakai NIV. Tapi NIV juga kita perlu simak betul sampai pressure berapa gitu yang masih nututi dengan berapa, ujung-ujungnya juga akan masuk ke intubasi. Oleh karenanya banyak yang menganjurkan ya sudah kalau FNC kita sudah ngitung indeksnya tadi berapa, kalau indikasi intubasi ya kita harus intubasi. Nah masalahnya seringkali kan ini ICU penuh, maksudnya ventilatornya penuh. Ya, kalau ventilatornya sih ada, tapi kemudian seringkali ruangan dan timnya yang nggak ada. Oleh karenanya kalau kita pada posisi HFNC, jangan cuma pokoknya dicepi HFNC. Jadi saya pesan tadi bukan sekadar memasang masker, tapi tolong diperhatikan bagaimana kita bisa melatih dia nafasnya. Terus saja kalau dia lagi fisioterapi nafas, kita jangan di depannya ya. Ya, kemudian kita sudah buat ruangannya itu tekanan negatif kok. Misalnya keluar. Nah, maka kemudian kita jaga supaya dia jangan gampang jatuh ke intubasi. Ya, itu dengan melatih mengoptimalkan tadi termasuk latihan apa, termasuk prone position. Cuma nek prone position pasien ini kayak data selamatnya rada repot. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kadang-kadang memang kita perlu perhatian khusus, tapi latihan nafasnya selalu diperhatikan. Kemudian juga dipantau betul bersihan jalan nafasnya itu perhatikan. Supaya tidak gampang-gampang jatuh ke intubasi. Gitu ya. Jadi kita kembali ke prinsip terapi oksigen ialah observasi dan monitoring. Iya. Dalam artian tidak hanya diberikan oksigen saja, tapi bagaimana respon pasien tersebut terhadap terapi oksigen yang kita berikan. Memang Dokter Ari kan seringkali anestesi itu diireni yang lain. Sebenarnya karena kita itu melakukan monitoring, kemudian evaluasi, intervensi. Tapi kan teman yang lain sejatinya lihatnya, makanya anestesi hebat soalnya untuk monitornya. Sehingga semua minta monitor. Akhirnya pasang monitor tapi gak ada delok monitornya. Tidak ada yang intervensi. Nggak ada gunanya juga. Nah, yang semacam. Jadi kalau kita monitoring, dilihat. Nah, kalau saturasi turun, mohon maaf saya pernah tanya ke teman-teman. Kalau itu tiba-tiba monitor kita saturasi turun, apa yang kita lakukan? Mohon maaf, dari waktu itu saya dijawab, ya ada itu posisi saturasinya kita perbaiki. Ini bukan pikiran orang anestesi ini. Kalau orang anestesi pikirnya adalah pasiennya gimana, RW-nya, bagaimana pas. Kalau itu aman-aman aja, baru oh iya, itu mau copot. Tapi seringnya copot ya dok. Nek pas copot, mana gak? Nek pada kejadian ternyata memang orang saturasi turun, itu bisa. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari Zoom. Tanya yang raise hand. Saya lihat sudah ada yang raise hand. Monggo bagi penanya. Yang saya tanya dok. Oke, silakan. Dokter Kohar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Saya Bimo dok, PJS anestesi. Ya dok, dokter mau bertanya dok, ini kita kan sudah beberapa bulan bahkan hampir setahun ini merawat pasien COVID di ICU kita dok, di ICU in COVID dok. Ya. Saya mau bertanya begini dok, jadi pasien in COVID ini setiap kali kita sudah melakukan intubasi dok, pasien-pasien in COVID ini seperti ya dok, hanya seakan kita cuma menunggu waktu kapan pasien ini meninggal dok, kasarannya begitu dok. Jadi setelah diintubasi itu langsung terjadi seperti PCO2-nya naik, langsung terjadi desaturasi. Padahal kita sudah melakukan upaya-upaya yang menurut saya sudah maksimal dok. Kita perbaiki fungsi ventilasinya, dari ventilatornya, dari fungsi oksigenasinya juga berusaha kita perbaiki dok. Kira-kira ada enggak ya dok tips yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki oksigenasi lagi atau memperbaiki fungsi ventilasi sehingga yang paling sering itu PCO2-nya selalu tinggi dok, pasien COVID ini dok, sehingga nanti akan jatuh ke kondisi asidosis respiratorik dok, pasien-pasien seperti ini. Terima kasih dokter.
Iya. Jadi seringkali kita berhadapan dengan situasi ventilasi kita tidak bisa optimal karena compliance dari parunya sendiri jelek. Sehingga kita besarkan, itu hemodinamiknya menjadi jelek. Maka kemudian tidal volume-nya tadi kita kecilkan, tapi seperti yang tadi sampaikan tadi, frekuensinya kita tingkatkan. Nah, kemudian kita juga bisa main dengan IE rasionya. Dengan begitu maka di samping kita berupaya untuk masukkan oksigen, CO2-nya kita harus kuras juga. Kalau kemudian ternyata CO2-nya naik juga, ya itu tadi yang Anda sampaikan tadi. Nah, memang kalau kita lihat persentase pasien COVID yang masuk ke ICU, di awal itu ya hampir 90% meninggal. Tapi sekarang kayaknya sudah membaik. Mungkin Anda juga punya datanya, teman-teman, punya. Yang dari ICU yang pulang lewat depan berapa, yang lewat belakang berapa. Kita mesti itu. Jika kemampuan kita. Dan sering menjadi masalah adalah setting ventilator kita, itu kita harus pantau terus-menerus. Apakah ini memadai, mulai setting tidal volume yang bisa di delivery, kemudian fraksi oksigen yang kita naikkan, kemudian kita mainkan PIP, ya, kemudian kita mainkan pressure kontrolnya berapa, dan juga frekuensi dari pernapasan. Mungkin kita harus frekuensi tidal volume kecil tapi lebih frekuen. Kemudian kita mesti naikkan PIP-nya sampai pada batas tetap yang tidak sampai mengganggu hemodinamika, yang semacam itu kita mesti kontrol. Kayaknya ini mesti praktek lapangan nih, nggak bisa cuma didiskusikan nih. Ya. Nanti biar dilatih sama Dr. Arif. Gitu ya. Bagaimana Dr. Bruno? Mungkin apakah sudah jelas? Oke, saya kira sudah jelas dari penjelasan dari Dr. Kohar tadi. Untuk data dok, memang pasien-pasien di ICU kita, kalau kita berbicara dari awal Maret sampai akhir 2020 itu sekitar 200 pasien yang sudah dirawat di ICU dengan tingkat mortalitas sekitar antara 50%. 50%? Ya, jadi survival rate-nya antara 40 sampai 50%. Ini melanjutkan dok dari mungkin berkaitan dengan pertanyaan Dr. Bimo tadi, bagaimana kalau semuanya kita tahu bahwasanya apabila pasien-pasien itu dengan pemasangan ventilator ternyata oksigenasi dan juga fungsi ventilasinya tidak terlalu baik, kita kan menuju ke intervensi berikutnya yaitu ECMO. Ini dari teman-teman di via Zoom, ini ada pertanyaan dok, bagaimana apakah sudah ada penelitian tentang keuntungan maupun kekurangan dari terapi ECMO? Iya. Dari beberapa literatur yang sampaikan memang menyampaikan bahwa ECMO yang paling paramonya, yang paling puncaknya untuk melakukan. Tetapi kayaknya juga bukan segala-galanya. Ada sejawat kita sudah pol-polan tuh, semua dilakukan. Terapinya juga mulai anti interleukin tadi, plasma konvalesen, dukungan ventilasi, termasuk sampai ECMO. Tapi ujung-ujungnya nggak berhasil juga. Apa ya? Kayaknya ada hal lain lagi bahwa itu oksigen kan kita cuma masukkan di sampai paru-paru kalau kita ventilasi lewat sampai di alveoli nyebrang ke pembuluh darah. Kalau ECMO kita bypass masuk ke pembuluh darah langsung oksigenasinya. Tapi yang kita belum bisa masukkan adalah respirasi yang sebenarnya itu kan di tingkat seluler. Itu rupanya sudah terjadi histotoxic hipoksia. Jadi ya nggak berhasil juga kita mendorong. Karena itu bagaimana mitokondrianya sudah tidak bisa melakukan kegiatan respirasi lagi, nggak bisa. Jadi kalau saya tangkap memang pada pasien COVID yang mengalami hipoksia itu lebih early akan menjadi outcome-nya mungkin akan lebih baik. Iya, kita tahu kan hipoksia itu yang paling depan adalah hipoksia. Udara nggak bisa masuk paru-paru, baik karena di sini tidak ada oksigennya pun saluran nafas. Nah, ketika masih COVID-nya masih di atas saja, tolong itu ndang diselesaikan. Tapi kalau sudah makin turun, maka difusi dari alveoli ke pembuluh darah tidak bisa, nanti terjadi stagnan hipoksia. Kemudian nanti akan terjadi yang bawah juga mungkin kurang karena rusak juga anemik hipoksia.
sampai histotoksiksia. Yang di tingkat seluler udah nggak bisa ngambil lagi. Mau kita rendam pakai oksigen seluruh badan juga nggak bisa juga. Karena nggak masuk lagi ke mitokondria. Ini ada pertanyaan lagi Dok, dari teman-teman via Zoom. Pada pasien-pasien kritis yang mungkin pada kasus-kasus yang terminal, itu kapan kita melakukan do something or do nothing pada pasien kritis yang dalam kondisi terminal ataupun paliatif? Ini pasien COVID atau pasien COVID? Ini lebih secara general sih, Dok. Secara ya. Iya. Jadi mungkin ada berbagai ukuran bahwa kita yang ini. Kalau yang malignansi misalnya, kalau jelas malignansinya sudah advance, stadiumnya 4, lanjut metastasis mana-mana, mungkin kita juga tidak akan lakukan. Sehingga kemudian kita berikan tanda DNR. Tapi kalau kita masih melihat celah, terutama bahwa kausa primernya itu bisa kita atasi, maka kita tetap tindakan invasif dengan masuk ke ICU itu kita lakukan. Ini Dok, ada pertanyaan lagi Dok nih. Dari teman-teman via YouTube Dok, ini lebih ke kebijakan. Jadi bagaimana dengan kebijakan dari rumah sakit terhadap penggunaan obat-obatan yang off-label untuk terapi tambahan, khususnya pada pasien-pasien COVID-19? Ya, off-label ini dalam pengertian? Kan sekarang ini kan COVID-19 itu terapi definitifnya masih belum ada. Jadi beberapa obat yang sebenarnya penggunaan untuk obat anti rematik seperti kolpisi. Oh iya. Off-label kalau asli sebenarnya tidak ada obat untuk COVID ini. Yang lainnya itu kan sebenarnya kita ada dua kelompok aja kalau boleh kita kelompokkan. Satu adalah untuk mengatasi virusnya, antiviral. Meskipun antiviral juga itu pinjam-pinjam dari antivirus yang lain, yang punyanya HIV lah, punya. Ya. Kemudian juga adalah obat yang sifatnya adalah mengatasi gejala. Jadi termasuk steroid untuk menekan supaya respon inflamasinya nggak tinggi. Anti interleukin karena asumsinya pada terjadi interleukin reaction, kemudian itu juga memberikan efek imunologis yang nggak bagus, ya, semacam itu. Termasuk pemberian yang lainnya lagi ya. Dan itu karena belum terstandarisir, seringkali kemudian ini tidak direkomendasikan. Memang ada beberapa organisasi profesi yang memberikan saran, tapi sebenarnya dasar ilmiahnya juga mungkin belum terlalu kuat juga. Nah, mungkin saya kutip sebagian, tapi menyampaikan cepet-cepetan tadi ya. Termasuk misalnya anti interleukin 6. Itu ada datanya bahwa ternyata yang diberikan itu menjadi membaik dibandingkan 44% katanya baik. Tapi secara keseluruhan hasil akhirnya meninggalnya sama. Lah, artinya sebenarnya yang mantap betul yang apa istilahnya tadi out label ya. Off label. Ya. Itu mohon bisa dipertimbangkan dengan baik antara efektivitas dan efisiensi dari pengobatan tersebut. Ini yang ditanyakan lebih ke bagaimana kebijakan dari rumah sakit terhadap penggunaan obat-obatan label tersebut. Monggo kalau memang ada data ilmiahnya bahwa ini tingkat efektivitasnya tinggi dengan indikasi yang tepat, ya kita akan berikan. Tapi kan kita tidak mungkin mengeneralisir keseluruhannya. Misalnya setiap pasien masuk ke ICU harus diberikan steroid atau mungkin anti interleukin atau mungkin langsung semua adalah plasma konvalesen. Nah, ini mohon dari para klinisnya menilai betul. Tadi mungkin gambarnya sudah saya sampaikan ya. Stadiumnya yang mana? Stadium di inkubasi, atau early pneumonia sudah nggak ada gunanya. Tapi kalau lebih awal mungkin tepat. Tapi kalau malah terlalu awal, belum sudah dikasih steroid, malah respon tubuh nggak bagus. Jadi monggo kalau ada data ilmiahnya, referensinya bagus, benar, ya ayo kita lakukan. Tapi tidak akan menjadi polisi keseluruhannya, karena memang kandungan praktek kliniknya belum tersusun dengan baik.
Tapi kalau sudah menjadi panduan praktek klinik, monggo dikeluarkan dari departemen, ada panduan praktek kliniknya apa, dengan dasar ilmiah benar, itu menjadi polisi kita untuk beli obat tersebut. Kalau belum apa, tapi kita nanti beli banyak, ya tekor rumah sakitnya nanti. Ya gitu ya. Ada lagi nih? Ini ada lagi pertanyaan tentang ventilator. Kita tahu bahwasanya salah satu upaya kita untuk memaksimalkan oksigenasi ya dengan menggunakan PIP. Mungkin apa ada maksudnya bagaimana sih kita menggunakan PIP yang optimal sehingga kita bisa mendapatkan oksigenasi yang baik dan juga hemodinamiknya tidak terganggu. Iya. Jadi kita tahu bahwa alveoli, kalau ini alveoli, diantaranya ada pembuluh kapiler dari paru-paru. Kalau kita membuat PIP, berarti akan kita sedang merogang alveoli. Kalau itu banyak rekangan, itu kecepet pembuluh darah. Maka kemudian nanti venous return bisa terganggu, hemodinamiknya terganggu. Ada beberapa yang menulis memang bisa sampai 25 sampai 30, tapi itu individual patient. Maka kemudian panjenengan harus melakukan melakukan adjustment sampai batas mana. Kalau PIP-nya dinaikkan kemudian tampak pada efek hemodinamik, jangan responnya kemudian norepinefrin. Ini ngerti nggak pada fisiologinya? Padahal gara-garanya turun hemodinamiknya tadi karena kita besarkan alveoli, nyepit pembuluh darah di paru, tinggi tekanan intratorakal, venous return terganggu. Nah, jadi mesti adjustment. Memang tetap kembali ke prinsip awal, intervensi, observasi dan iya. Bukan cuma monitor dong. Ada yang lain lagi? Ini ada lagi tentang mungkin ini ada sharing kasus dari teman-teman di tempat lain. Mohon maaf Dok, izin bertanya. Ada satu kasus pasien COVID dengan oksigenasinya baik, tetapi dalam kondisi hiperkarbia. Kemudian diberikan heparin sehingga didapatkan kondisinya membaik. Nah, pada kasus-kasus pasien yang hiperkarbi untuk pemberian heparin, apa parameter yang mungkin kita bisa observasi dan monitoring untuk pemberian antikoagulan heparin? Ini kan ada katanya laporan dari Italia bahwa pasien COVID itu terjadi trombosis di bagian pembuluh darah. Maka kemudian kita mainkan heparin ya. Nah, sekarang kita mesti pelajari lebih detail dari kasus itu tadi. Ini diberi heparinnya kenapa ya? Karena kemudian ternyata dia ventilasinya juga nggak bagus daripadanya. Kok terjadi hiperkarbi? Karena pada posisi itu kemudian ini targetnya mana yang kita atasi? Heparinnya, terusnya, atau kita nomor satu kan bahwa ini ventilasinya tidak bagus. Karena kemudian ada oksigenasi bagus tapi pembuangan CO2-nya nggak bagus, hiperkarbi. Kita tahu heparin sendiri itu juga memberikan pengaruh pada asidotik dari darah kita. Itu bisa memperjelek keadaan. Maka kemudian ini case by case, mungkin kalau ada datanya lebih detail kita bisa diskusikan lebih dalam. Mungkin nanti teman-teman penanya kita diskusi lebih spesifik lagi kasusnya bagaimana, sehingga memang kalau kita berbicara pasien memang personalized. Jadi memang kita sebagai klinisi harus mengevaluasi secara holistik sehingga asesmennya baik dan juga memberikan intervensi yang baik, dan terakhir yang tetap observasi dan monitoring terhadap intervensi yang sudah kita lakukan. Ini ada lagi pertanyaan. Iya. Terakhir mungkin. Ini ada pertanyaan dari teman-teman BPS. Untuk pemeriksaan swab antigen, ini kira-kira apakah sudah boleh diberlakukan di pelayanan kita untuk men-screening pasien-pasien COVID-19? Ini yang tanya ini lagi work from home terus atau bagaimana ini?
Karena kalau kita lihat di lobi aja, tadi pagi aja saya dari sana. Itu sudah disiapkan untuk periksa rapid antigen. Jangan-jangan teman kita yang nanya ini belum pernah lihat. Suruh jalan-jalan lah ke rumah sakit, jangan work from home terus. Tadi pagi saya ikut swab, tapi saya masuk yang ke PCR, sebelahnya yang untuk rapid antigen. Ini maksudnya untuk yang lebih ke screening pasien, kan? Oh, pasien COVID. Tadi yang ditanyakan sama Dr. Taufik tadi mungkin ya. Wah, kita sudah introduce ke tim untuk pakai rapid antigen. Tapi mereka sedang mendiskusikan sehingga nanti sampai SPO-nya keluar kita akan pakai. Kalau kesiapannya sudah siap. Tinggal nanti apa namanya tim akan berkoordinasi. Iya. Penerapan dari kapan sih masih di swab antigen, kapan mungkin cukup dengan pemeriksaan yang lain saja. Saya malah mengusulkan udah dari awal tuh pentapisannya udah pokoknya orang ada riwayatan udah rapid antigen aja. Kan itu saya tadi cepet-cepetan karena itu adalah untuk kriteria masa kesehatan masyarakat. WHO-nya sudah keluarkan bahwa suspected itu ada A, B, C, yang A itu adalah kriteria klinis dan epidemiologis, yang B adalah kalau ada pemeriksaan alatnya, kemudian yang C adalah rapid antigen. Itu rekomendasi WHO. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang offline yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya simpulkan bahwasanya terapi oksigen itu sangat penting pasien-pasien COVID-19, apalagi di mana organ dysfunction paling utama ialah pada paru-paru, di mana pasien akan jatuh dalam kondisi ARDS. Sehingga prinsip terapi oksigen ialah tetap kita berikan oksigenasi yang baik dengan intervensi, observasi, dan monitoring. Untuk kebijakan ke depan sesuai dengan guideline dan juga mungkin sumber daya yang ada di rumah sakit akan kita maksimalkan sehingga screening pasien-pasien COVID-19 menjadi lebih baik, dan juga manajemen ke depan kita menemukan teknik atau terapi yang baik sehingga angka mortalitas dan juga morbiditasnya bisa kita turunkan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada Dr. Kohar yang sudah memberikan waktunya dan memberikan materi keilmuan kepada kita semua, dan juga kepada teman sahabat semuanya, dan juga kepada teman-teman PPDS, dan juga teman-teman perawat, dan juga mungkin para alumni yang sudah mengikuti acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Bareng-bareng. Ini sudah boleh bergeser, boleh ya? Terima kasih. Lebih serius.